Arini mengangkat wajahnya, menatap Oma Hayati, yang sedang fokus memandangi wajah Faira. Dadanya bergemuruh mendengar tanya itu. Sakit, dan rasanya seperti ditusuk-tusuk di dalam dadanya saat ini. Dia mirip sekali dengan neneknya, ujar Oma Hayati, mencium hangat pipi Faira. Kamu harus melihat wajah nenek kamu, sayang, ucap Oma Hayati kemudian. Put, ambilkan tasku, titahnya, ke perawat pendampingnya. Iya, Oma, gadis dengan tubuh tinggi itu kemudian berjalan menuju meja, yang tak jauh dari mereka. Tergeletak di sana, sebuah tas branded berukuran sedang. Ia ambil, lalu diserahkan ke Oma Hayati. Ini Oma. Ambilkan dompetku, titahnya kemudian. Ia sedang tersenyum, memangku dan membelai kepala Faira penuh sayang. Pancaran matanya menyiratkan kebahagiaan yang tak terkira. Yang ini, Oma? Tanya Puput, menyerahkan sebuah dompet tebal dan panjang ke Oma Hayati. Sahut Oma Hayati, mengambil dompet itu. Tangan tuanya membuka kancing dompet mahalnya itu. Lalu mengambil sesuatu. Ia tersenyum, dengan mata berair dan menggenang. Lihat, mereka seperti kembaran, bukan? Tunjuk Oma Hayati, mendekatkan wajah Faira, dengan sebuah foto usang bergambar wajah perempuan cantik di sana. Wah, iya beneran. Gak mirip-mirip lagi itu mah, Oma. Mirip banget, udah kayak titisan gitu, iya. Hahaha. Siapa itu, Oma? Sahut Tante Liana, menatap takjub. Mendiang mamanya Hanafi, sahutnya kemudian menatap Arini. Aku tidak tahu, kalau ada Oma Haya di rumah, Aku minta maaf, ujar Abimanyu, memohon ke Arini. Andai aku bisa mengubah sesuatu. Aku mau hari ini tidak pernah terjadi, umpat Arini, memijat keningnya yang berdenyut nyeri. Demi Tuhan, aku gak tahu ada beliau di rumah mama papa, sayang. Aku minta maaf, pinta Abimanyu sekali lagi. Iya, ini bukan salahmu. Sudahlah. Jawab Arini, menghela napasnya panjang. Keduanya sedang dalam perjalanan pulang, sebab Arini mendadak mengatakan kalau dia sakit perut, dan harus segera kembali. Obatnya tertinggal di rumah, itu alasan kuatnya. Oma Hayati hendak membawanya ke rumah sakit. Tapi Arini menolaknya mentah-mentah. Bahkan black card yang diserahkan Oma Hayati ke Faira, Arini tolak dengan tegas. Kamu tidak marah sama aku, kan sayang? Tanya Abimanyu serius. Mama, tadi itu Capa. Kok baik Tama Fei? Celetuk Faira, yang sedang sibuk dengan mainan barunya, yang tiba-tiba dibelikan Oma Hayati, dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, Oma Hayati tinggal mengacungkan jarinya. Semua apa yang ia mau, akan segera tersedia. Jadi, kalau hanya mainan baru, ia tinggal mengedipkan matanya. Maka orang-orangnya sudah dengan cepat mencarikannya. Eyang Buyut, nak, sahut Arini jujur, dengan helaan napas berat ia embuskan kasar. Hah? Siapa itu, Ma? Fei dak tahu? Tanya gadis kecil itu, sangat menggemaskan. Ia selalu penasaran dan ingin tahu ini dan itu. Apa hal yang baginya mencurigakan? Maka dia tidak akan berhenti bertanya, sampai jawaban yang masuk akal ia dapatkan. Neneknya papa kamu, Faira, jawab Arini, menyandarkan kepalanya, lalu memejamkan matanya rapat. Papa, Mama Tapan, mau ajakin Fei ketemu papana. Fei lupa, sama kesepakatan kita, Sahut Arini cepat, memenggal kata-kata putrinya itu. Faira cemberut. Dia berhak untuk bertemu sama ayahnya, bukan? Terlepas akan diterima atau gak, itu urusan nanti. Yang pasti, apa Mas Abi pikir, Hanafi akan menolak mengakuinya?
Kalau wajah mereka saja sama persis. Faira itu versi perempuan, sementara Mas Han itu versi laki-lakinya. Arini memotong kata-kata Abimanyu. Maksudmu, kalau Hanafi mengakuinya, lantas dia memintamu untuk kembali padanya, kamu akan memikirkannya. Begitu. Serga Abimanyu cepat. Arini terdiam, menatap tajam Abimanyu. Aku ingin mendengar dia menikah dengan Hanin. Baru aku akan mengenalkan mereka berdua, sahut Arini cepat. Tapi Oma, itulah yang sedang aku pikirkan, Mas. Oma gak mungkin gak ngomong sama Mas Han. Oma gak mungkin gak cerita tentang pertemuan ini. Dan ya, aku lupa kalau Faira terlalu cerdas. Sehingga dia menyebutkan nama lengkapnya. Ya, walaupun tidak menyebutkan juga, tetap saja, Oma Haya pasti akan menerka kalau Faira itu anak Hanafi. Secara wajah mereka sangat mirip. Jadi kenapa bukan kita yang menikah dulu, Ar? Hasilnya akan sama, bukan? Penggal Abimanyu cepat, meraih jemari Arini, dan ia genggam dengan erat. Ia bawa tangan itu, dan ia cium punggung jari-jari tangan Arini penuh sayang. Arini menghela napasnya panjang, seraya menarik tangan itu dari genggaman Abimanyu. Maaf, Mas, sahut Arini, membuang tatapannya hampa ke arah depan. Kamu masih mencintainya? Tanya Abimanyu, tangannya mengusap lembut kepala Arini. Tapi lagi, perempuan itu menghindar, dan menjauhkan kepalanya dari jangkauan tangan Abimanyu. Abimanyu menghela napasnya panjang, pelan, dan tak ingin Arini menyadarinya. Aku hanya ingin tahu, apa yang La pikirkan, setelah nanti dia menikah dengan perempuan lain. Tapi ternyata, Hanafi itu keras kepala, dan selalu mengedepankan emosi dan egonya. Memangnya dia akan percaya begitu saja, dengan ucapan Oma Haya? Serga Abimanyu memotong kalimat yang hendak diucapkan Arini. Mas. Sapa Wina, terkejut bukan main, mendapati Hanafi berada di depan rumah Arini, bersama Rizal. Di mana bos kamu, Win? Tanya Hanafi. Wina mengernyit, mendengar Hanafi menyebutnya dengan, kamu, bukan, Elo. Wina paham kalau hati lelaki itu sedang lunak pasti. Karena itu, dia menggunakan aku kamu, memanggil orang lain. Lagi pergi, Mas. Wina menjawab jujur. Kemana? Tanya Hanafi sekali lagi. Ketemu sama calon mertua sih, karena perginya sama calon tunangannya. Gimana, Mas? Ada pesan? Biar nanti aku sampein, kalau Mbak Arini pulang, sahut Wina, sengaja memanas-manasi lelaki itu. Sebab Wina yakin, kalau sejatinya Hanafi masih sangat mencintai Arini. Rizal sering membicarakan mereka berdua, di belakang mereka. Sudah seserius itu mereka? Tanya Hanafi, terlihat wajahnya memerah. Setahuku sih, Mas Abi sejak pertama komit sama Mbak Arini, sudah langsung ngajak kawin, sih. Tapi, Mbak Arinnya bilang, mau penjajakan dulu. Ya, biasalah, pacaran dulu, mojok, mantai, kencan gitu. Sepemahamanku selama beberapa bulan terakhir sih, mereka semakin akrab. Sempat, waktu itu pulang sampai larut, Mbak Arini ketiduran di mobil, terus digendong sama Mas Abi, masuk ke kamar Mbak Arini. Terus, jam berapa mereka pulang? Penggal Hanafi cepat, enggan mendengar cerita tentang Arini yang bermesraan dengan Abimanyu. Gak tahu, Mas. Mungkin, menginap. Kan jauh ya, rumah Mas Abi itu. Jadi, ya sudah. Katakan sama Arini, besok aku akan datang, tolong jangan pergi. Kami butuh buat ketemu, penggal Hanafi lagi, cepat. Oh, oke, sahut Wina, menaikkan kedua alisnya. Menatap Hanafi yang putar balik, lalu meninggalkan teras rumah itu.
Rizal mencuri-curi cepat. Ia mendekat, lalu mencium bibir Wina dengan secepat kilat. Ish! Apaan sih, rutuk Wina, dengan wajah yang memerah kesal. Kalau cinta itu ngomong, jangan bisanya nyuri-nyuri ciuman begitu. Wina mengumpat, menatap kesal ke arah Rizal. Tapi lelaki itu hanya mengerling genit, seraya berlalu mengejar langkah Hanafi. Wajah Hanafi sayu dan pias, dipenuhi dengan kabut kesedihan yang mendalam. Butuh nyali besar, untuknya sampai di tempat Arini. Tapi ternyata, Hanafi terlambat datang. Dan ia menghela napasnya berat, begitu ia menyandarkan punggung dan kepalanya ke sandaran tempat duduknya. Pepet, Mas. Gue sih yakin, kalau Mbak Arini itu masih cinta sama Mas Han. Rizal menyemangati bosnya. Sebab dia juga berharap, kalau mereka berdua itu rujuk. Dengan begitu, ia akan kembali bertemu dengan kekasih hatinya, setiap hari. Dan itu, memudahkannya untuk mencuri waktu berduaan dengan si pujaan hatinya. Nyatanya, dia mau dibawa ke rumah orang tua Abimanyu. Artinya, dia sudah membuka diri dan hatinya, bukan? Sahut Hanafi lesu, tak bersemangat sekali. Sejak kapan sih, seorang Hanafi yang tampan dan kaya raya jadi melempem begini? Semangat, bro. Sebelum janur kuning melengkung, semua kemungkinan itu masih bisa diraih. Tiba-tiba Rizal nyeletuk, dan membuat Hanafi menatapnya dengan tajam. Plak! Tangan Hanafi sontak melayang, menamparkan bahu Rizal kuat-kuat. Atensi mereka teralihkan, dengan menyalanya layar ponsel milik Hanafi di genggaman tangannya. Apa lagi si Oma? Pasti masalah Hanin. Hanafi menggerutu, saat melihat panggilan dari sang nenek masuk. Suruh cepat-cepat kawin, Mas. Biar cepat punya cucu, kata Oma mah, guton Rizal, membuat Hanafi mencebik kesal. Iya, Oma. Sahut Hanafi malas sekali. Ke rumah sekarang, sahut Oma, dari seberang ponsel. Iya. Han kesana sekarang, ini lagi di jalan. Tak memiliki pilihan untuk membantah. Kendaraan yang dibawa Rizal, meluncur menuju ke kediaman Oma Hayati. Hanafi termenung, teringat semua kata-kata Prayogi hari itu. Mas, artinya yang dikandung Mbak Arini itu, anak Mas Han kan? Celetuk Rizal tiba-tiba. Hanafi menoleh cepat. Ia lupa akan hal itu. Ia tidak ingat, pertemuan mereka di pusat perbelanjaan kota Bandung hari itu. Yang dimana Hanafi melihat keadaan perut Arini yang membesar. Bangsat. Anak gue, Sal. Arini hamil anak gue, dong. Yogi bilang, mereka gak ngelakuin apa-apa sama Arini. Hanafi kembali bersemangat. Brak. Tangannya meninju dashboard kuat-kuat. Keinginannya kembali kuat, untuk segera bertemu dengan wanitanya itu. Apa anak yang sama Wina dulu itu? Anak gue ya, Sal. Ya ampun, cantik banget tahu, Sal. Dan ya, gue inget, kalau gue deg-degan banget, pas ketemu sama itu anak. Goblok. Kenapa gue goblok banget sih, Sal? Hanafi mengumpat dirinya sendiri. Besok kita balik, Mas. Kita harus ketemu sama Mbak Arini. Iya, kan? Sahut Rizal, kembali menyemangati si bos. Gak punya muka gue, Sal. Sumpah, malu gue. Gak penasaran emangnya, Mas? Sama anak sendiri. Kalau perpisahannya udah 3 tahun, artinya anak Mas Han sekarang udah 2 tahun lebih dong. Udah gede kali, Mas. Sumpah ya, bayanginnya aja, udah. Gue udah pernah ketemu, Sal. Ya makanya, besok samperin lagi. Ungkapin cinta lagi, Mas. Tembak Mbak Arini lagi. Rizal mengompor-ngompori Hanafi. Gak berani, sumpah. Ini mau minta maaf aja, kayak iya kayak gak.
Malu, tahu. Ah, entahlah, Mas. Entar keburu dikawinin sama si Abimanyu, baru patah hati. Hanafi hanya menghela napasnya panjang dan kasar. Ia menatap kosong udara di hadapannya. Hingga kendaraan itu sampai di rumah Oma Hayati. Hanafi tak lagi banyak bicara. Hanafi berdiri di depan jendela besar ruang tamu, matanya menerawang jauh ke arah halaman rumah yang dipenuhi bunga mawar. Pemandangan itu dulu selalu menenangkannya. Kini, pemandangan itu tak mampu menghalau gelombang perasaan bersalah yang terus menghempas. Suara tongkat kayu yang beradu dengan lantai terdengar mendekat. Oma Hayati memasuki ruangan dengan langkah perlahan, wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam. Hanafi tahu, pembicaraan yang akan terjadi ini tak akan mudah. Duduk, tita Oma dengan nada yang tidak dapat dibantah. Hanafi patuh, duduk di sofa besar sambil menundukkan kepala seperti seorang anak kecil yang baru saja dimarahi. Aku bertemu Arini kemarin, ujar Oma, membuka percakapan tanpa basa-basi. Tubuh Hanafi menegang. Apa dia baik-baik saja, Oma? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Oma Hayati mendengus. Dia baik-baik saja, jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Meski begitu, aku tahu hatinya masih penuh luka. Dan luka itu, adalah ulahmu. Hanafi meremas tangannya. Oma, Han tahu. Aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak tahu apa-apa, Hanafi. Potong Oma, suaranya meninggi. Kamu tidak tahu bagaimana dia bertahan saat kamu mengusirnya dengan hinaan dulu. Kamu tidak tahu bagaimana dia melewati setiap hari tanpa bantuan siapapun, membesarkan anakmu seorang diri. Dan sekarang kau duduk di sini, masih mencari-cari alasan untuk tidak menemuinya. Hanafi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat, dan dadanya terasa sesak. Tadi aku dari sana, Oma. Tapi Arini tidak ada. Dia pergi bersama Abimanyu. Kamu mau, anakmu diasuh sepupumu sendiri. Kamu mau, putrimu memanggil lelaki lain dengan sebutan papa. Oma, aku harus gimana? Rengek Hanafi penuh dilema. Kamu tahu, Faira mirip sekali dengan mamamu, lanjut Oma dengan suara yang lebih lembut, namun tetap tegas. Kamu tahu apa yang Oma rasakan saat melihat gadis kecil itu, Han? Oma seperti melihat mendiang mamamu hidup kembali melalui dirinya. Kamu telah melewatkan begitu banyak momen berharga bersama anakmu sendiri. Siapa namanya Oma? Tanya Hanafi serius. Faira Zikra Satria. Arini masih menyematkan nama belakang keluarga kita. Artinya Arini masih menyimpan rasa untukmu, sahut Oma Hayati, menepuk lembut bahu cucu kesayangannya itu. Hanafi menggeleng perlahan. Aku gak tahu harus ngomong apa, Oma. Gak punya muka rasanya, mau ketemu Arini. Minta maaf. Kata-kata itu gak akan cukup untuk menghapus semua yang udah aku lakuin ke dia, Oma. Maaf memang tidak cukup, Hanafi. Tapi itu langkah pertama. Kamu harus memiliki keberanian untuk menghadapi kesalahanmu. Kamu tidak hanya berhutang maaf kepada Arini, tetapi juga kepada anakmu. Hanafi terdiam, hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Dengarkan Oma baik-baik, lanjut Oma Hayati, matanya menatap Hanafi penuh tekad. Oma mau kamu temui Arini secepatnya. Bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi untuk membujuknya agar kalian rujuk. Faira membutuhkan kedua orang tuanya. Dan Oma tahu, jauh di lubuk hatimu, kamu masih mencintai Arini. Iya kan, Oma? Hanafi mencoba menyela, tapi Oma mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada alasan lagi, Hanafi. Oma tidak akan membiarkan cucuku hidup dalam penyesalan seumur hidup. Pergilah temui Arini.
Jika kamu masih punya setitik saja rasa tanggung jawab, kamu akan melakukan ini. Hanafi menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Tapi, bagaimana jika dia menolak, Oma? Bagaimana jika dia tidak mau melihatku lagi? Tanyanya lirih. Itu risiko yang harus kamu ambil. Tapi Oma yakin, jika kamu benar-benar tulus, Arini akan mendengarkanmu. Dia mungkin keras, tetapi dia bukan orang yang tidak punya hati. Hanafi mengangguk perlahan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Malam yang panjang. Malam itu, Hanafi duduk di kamar kerjanya, memandangi foto lama dirinya bersama Arini. Senyum mereka berdua di foto itu terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda, kehidupan yang tidak lagi ia miliki. Pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu, momen saat ia kehilangan kendali, saat amarah dan ego menguasainya, saat ia mengusir Arini dengan tuduhan kejam yang tidak berdasar. Ia menyesal, tetapi rasa bersalah itu membuatnya lumpuh. Pikirannya teralih ke Faira, gadis kecil yang baru saja ia ketahui keberadaannya. Terlebih, saat ia melihat sosoknya tadi di ponsel sang nenek. Wajahnya memang sangat mirip dengannya. Dan Hanafi menyesalinya sekali lagi. Terlambat menyadari, kalau antara dirinya dan gadis kecil yang pernah tak sengaja bertemu dengannya adalah putri kandungnya sendiri. Hanafi tahu ia tidak bisa mengembalikan waktu, tetapi mungkin, hanya mungkin, ia bisa memperbaiki sesuatu. Namun, langkah pertama itu terasa seperti dinding yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Keesokan paginya, Hanafi terbangun dengan tekad yang setengah matang. Ia mengenakan kemeja rapi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hari ini ia akan menemui Arini. Namun, ketika ia mencapai pintu depan rumahnya, langkahnya terhenti. Pikirannya kembali dipenuhi oleh keraguan dan rasa malu. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu mobilnya. Tiba-tiba, suara Oma Hayati terdengar dari belakang. Hanafi, jangan jadi pengecut. Pergi dan temui dia. Kamu tidak punya pilihan lain. Atau kamu akan menyesal, kalau sampai dia memutuskan untuk menerima lamaran keluarga Abimanyu. Hanafi menoleh, melihat wajah tegas Oma yang dipenuhi harapan. Ia mengangguk pelan, meski hatinya masih penuh gejolak. Dengan langkah berat, Hanafi akhirnya masuk ke mobil, menuju tempat di mana Arini tinggal. Namun, sepanjang perjalanan, ia tahu bahwa pertempuran terbesar yang harus ia menangkan adalah melawan ketakutannya sendiri.